Baik, ini jadi saya ulang sekali lagi ya dengan cepat. Jadi mata kuliah berangkat dari premis bahwa akumulasi kapital dan relasi sosial yang kapitalistik itu telah menjadi akar penyebab timbulnya transformasi lingkungan, degradasi, dan konflik sosial di era modern. Nah, ini dia kata kuncinya. Langsung kita berikan kapitalisme itu sebagai tertuduh lah gitu. Fokus kajian ekologi politik yang berangkat dari pemahaman struktural terhadap relasi, proses, keputusan ekonomi politik yang diambil itu telah menempatkan ekologi politik berbeda dengan ekologi budaya. Ekologi budaya adalah teori masih dalam aliran ekologi manusia. Serta juga pandangan klasik yang memandang degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh Malthusian trap, jebakan Malthus untuk penduduk. Jadi berkembang menurut jumlah populasi manusia yang berkembang menurut deret ukur, sedangkan pangan, lahan, deret tambah. Dan juga ada yang memandang kerusakan sumber daya alam itu karena kesadaran lingkungan dan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Nah, itu adalah cara pandang klasik yang akhirnya tidak membawa kepada pemecahan masalah secara menyeluruh gitu. Dalam mata kuliah ini dipaparkan riwayat atau ranah kajian kerangka teoretik, konsep-konsep, norma-norma ekologi politik dari yang pendekatan neo-Marxian, neo-Weberian, hingga post-struktural. Lantas aplikasinya di bidang agraria, di bidang kehutanan, pesisir laut, pertambangan, dan perubahan iklim. Nah, ini jadi penting karena kita sekarang sudah masuk era global environmental change, gitu. Jadi yang tidak hanya perdagangan, jadi global trade itu tidak hanya juga soal security, keamanan yang juga sudah mengglobal, tapi juga lingkungan hidup. Jadi global environmental issues begitu. Sudah ada perubahan iklim yang paling hebat persoalannya, ada penggurunan. Ya, jadi banyak wilayah di Afrika Utara sudah banyak yang berkembang jadi gurun. Kemudian ada soal air, jadi air, food, water, and energy itu 3 isu yang ke depan itu yang menjadikan sekarang manusia berpikir apakah masih worth it ini dilanjutkan cara pandang ekonomi ini. Nah, kemudian dari situ diharapkan ada solusi-solusi yang berbeda dari yang konvensional gitu. Nah, ini nilai akhir itu ditetapkan 90% dari kami bertiga, 10% itu kehadiran dalam kuliah gitu ya. Nah, ini yang tadi panjang lebar cerita, kami memberi makalah, kemudian tugas makalah maksudnya, dan kami harapkan Anda mengaplikasikan pisau analisis ekologi politik di bidang agraria, di bidang kehutanan, atau manakala di aspek apa saja, silakan dipilih, mengungkap latar terjadinya, atau di belakang layar yang terjadinya kerusakan alam ini. Dan itu adalah proses-proses ekonomi politik ya, di belakangnya. Jadi harapannya itu adalah papernya juga minimum 6 halaman, single spacing, di luar halaman judul. Jangan halaman judulnya ini kemudian bla 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 panjang, tapi isinya cuma 2 halaman terakhir gitu ya. Sayang sekali. Kemudian bagi melakukan tindakan plagiat diberi sanksi. Ini saya tulis kasus angkatan 2020. Itu yang saya tadi panjang lebar cerita, dan itu yang terjadi ya. Nah, kebetulan di sini tidak banyak mahasiswanya, tapi saya kira kalaupun banyak, ya juga jangan ada melakukan tindakan yang tidak terpuji. Gitu. Sebab sekali Anda bikin plagiat, misalnya Anda meniru teman Anda satu paragraf, pasti ketagihan untuk meniru paragraf yang lain sama persis. Itu entah bagaimana sudah jadi pakem ya. Jadi akhirnya terbukalah topengnya. Oh, sebenarnya dia plagiat. Nah, saudara-saudara,
tanggal 15 Februari ini memang penjelasan untuk kontrak perkuliahan. Kalau di PSL sudah minggu lalu. Jadi hari ini dia mulai untuk epistemologi, teori, konsep ekologi, ekologi manusia, dan ekologi politik. Nah, baru akan diberikan minggu depan. Nah, saya berharap ada kesesuaian, jadi tahapan pemberian mata kuliah. Jadi jangan yang satu sudah maju, kemudian satu masih di belakang, jadi percuma digabung. Tapi itu menjadi, saya terima kasih sudah bersedia digabung, dan tinggal tanggung jawab saya adalah membenahi supaya ini sinkron ya. Kemudian saya pada minggu kedua ada epistemologi, teori, konsep-konsep ekologi, ekologi manusia, ekologi, dan riwayat apa ranah kajian ekologi politik itu. Selanjutnya, maaf terpotong. Jadi minggu ketiga diharapkan Anda akan menerima materi ekologi politik dan sosiologi lingkungan. Kenapa perlu diberikan ini? Karena di dalam kategorisasi epistemologi dari bidang sosiologi lingkungan, ekologi politik. Sosiologi lingkungan menganggap ya, ekologi politik, sosial ekologi, kemudian ekologi politik, sosiologi, sosial ekologi, modernisasi ekologi, kemudian sebentar saya catat kok lupa. Jadi pertama, sosiologi lingkungan memandang bahwa arena kajiannya bisa dilakukan melalui ekologi politik, ya, melalui modernisasi ekologi. Ini yang terutama orang-orang PSL, modernisasi ekologi. Bisa dilakukan dalam arena sosial ekologi, ada dalam lingkungan environmental justice, keadilan lingkungan. Itu arena-arena kajian dan sosiologi lingkungan itu sendiri. Jadi ada 5. Di dalam family atau marga sosiologi lingkungan, ada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, gitu ya. Nah, itu tadi ekologi politik, modernisasi ekologi, sosial ekologi, keadilan lingkungan, dan sosiologi lingkungan. Itu 5. Dan saya ingin jelaskan di sini apa bedanya sosiologi lingkungan itu dengan ekologi politik, supaya nanti ada. Dan mengapa di IPB yang dipilih bukan sosiologi lingkungan, tapi ekologi politik, gitu ya. Itu ada riwayat tradisi keilmuan yang berbeda dengan yang terjadi di UI misalnya. Di UI mereka mengembangkan sosiologi lingkungan. Namun perkembangan sosiologi lingkungannya ini tersendat-sendat. Ya. Kenapa? Dan saya merasa apa yang disampaikan oleh Profesor Condronegoro, Sudiono Condronegoro, almarhum, itu benar adanya. Yaitu, pada awal tahun 90, beliau dengan bantuan dari USAID, dana bantuan pemerintah Amerika, berkeliling di 5 universitas di Amerika untuk mengkonstruksikan pendidikan ekologi manusia. Jadi ada di Wisconsin, ada di Rutgers University, ada yang di Berkeley, segala. Beliau keliling ke 5 perguruan tinggi besar. Beliau menyimpulkan bahwa disiplin ekologi manusia dan sub-sub-sub di bawahnya itu bisa berkembang dengan bagus kalau ada universitas yang di dalamnya ada fakultas pertanian atau biologi. Kalau tidak ada itu, terutama fakultas pertanian, kalau tidak ada berbasis pertanian, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, begitu, kalau nggak ada itu, dia agak susah tuh berkembangnya. Bidang ekologi manusia. Itu ditulis dalam tulisan beliau, dan saya muat di dalam buku Ekologi Manusia yang baru selesai Januari kemarin.
himpunan tulisan teman-teman dari dosen ekologi manusia, teori dan konsep yang dipakai, dan saya kebetulan jadi editor utamanya. Dan sosiologi lingkungan di UI itu menjadi berkembangnya menjadi kurang progresif karena tidak ada fakultas pertaniannya. Saya pikir apa ya, betul Pak Condro bilang. Dan di sini di IPB berkembang dengan walaupun satu-satunya ilmu sosial cuma di departemen kami, di departemen KPM, tetapi karena unsur ekologi IPB itu kuat, applied ekologi di IPB itu kuat, maka ketika ada sentuhan dengan aspek-aspek ekonomi politik, jadilah dia ekologi politik. Jadi mengapa ada tradisi yang berbeda, ini ekologi politik dan perguruan tinggi sosiologi lingkungan, secara substansif sebenarnya itu seperti biasa di setiap kampus ada penekanan tertentu tergantung pada awal siapa yang merintis dan sebagainya ya. Tapi saya ingin memperkenalkan supaya Anda juga tidak bingung loh, ada sosiologi lingkungan, ada ekologi politik, kenapa di PB nggak sosiologi lingkungan? Or bagaimana kenapa UI ngambil sosiologi lingkungan, tidak ambil ekologi politik dan sebagainya. Oke, nah kemudian baru minggu berikutnya pendekatan-pendekatan dan metode-metode ekologi politik yang secara ringkas dijelaskan, nanti literaturnya kami berikan, termasuk yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian barulah masuk kepada, ini agak terbalik, sorry ya. Oke, saya paham kenapa saya dulu baru Bu Rina. Sebenarnya Bu Rina itu inginnya saya berikan pada minggu kelima, teori dan konsep tentang power. Bu Rina pernah waktu S3 di Jerman, khusus pernah ikut pelatihan waktu dia sedang mahasiswa itu, S3 di sana, di Göttingen, mengikuti pelatihan tentang power and politics ya. Khusus diajar oleh orang-orang yang orang-orang senior-senior ekologi politik ya. Jadi dia ini kesempatan yang bagus buat dia waktu itu. Nah, sebenarnya ini sekuennya setelah pendekatan dan metode itu adalah teori dan konsep tentang power. Baru kasus-kasus. Tapi mungkin saya karena supaya sekaligus ekologi politik perubahan lingkungan, sesungguhnya lebih bagus Bu Rina dulu baru saya lagi. Saya akan pertimbangkan ini untuk saya switch gitu ya. Jadi Anda dari minggu keempat, minggu kelima itu betul-betul fully tentang teoretiknya. Kemudian memasuki minggu keenam baru kasus-kasusnya. Ekologi politik perubahan iklim, ekologi politik degradasi hutan dan deforestasi oleh Bu Rina, ekologi politik korupsi sumber daya alam, ekologi politik kebakaran hutan dan lahan, begitu. Itu semua dilihat dalam konteks tadi teori-teori yang diberikan, dan pada minggu keempat dan minggu kelima teori dan konsep tentang power, kalau itu dilukir diubah ke atas ya. Nah, kemudian setelah mengenai sumber daya, Pak Arya langsung masuk dengan perubahan lanskap di Indonesia, ekologi politik berkaitan dengan tata kelola lingkungan 1, 2, dan 3. Karena banyak variannya tata kelola lingkungan itu, jadi kami sepakat untuk kita buat aja dikasih kamar 1, 2, 3 begitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk melebarkan perspektif Anda bahwa kita bisa banyak ini melihat persoalan-persoalan di Indonesia. Kata orang negerinya subur, tongkat kayu jadi tanaman, begitu ditanam tongkat jadi tanaman. Tapi kok kenapa banyak bencana begitu ya? Bencana-bencana yang sesungguhnya bisa kita hindari begitu, bukan bencana yang vulkanik begitu ya, bukan, atau bencana geologi, sorry maksudnya. Kalau bencana geologi itu ya tsunami, gunung meletus, gempa bumi begitu kan. Kalau itu manusia belum bisa mengatasinya. Tapi yang hidrometri, banjir, longsor, segala macam, manusia harusnya bisa begitu ya. Nah, itulah yang nanti banyak dikupas dalam hal seperti ini. Kemudian kita berharap pada tanggal 17 Mei itu diisi dengan seminar ekologi politik. Nah, itulah kira-kira saudara-saudara susunan perkuliahan kita. Kemudian, sorry ini kurang ke bawah. Nah, ini ada buku pegangan, dan ada satu lagi, ada paper atau jurnal ya, banyak. Jadi buku-buku ini sebagian besar digital, jadi akan bisa saya kirim ya pada saudara-saudara. Bahkan yang terbaru, sorry,
Saya lupa masukkan yang terbaru. Terbaru di sini maksudnya handbook ya. Handbook tentang political ecology. Itu bagus sekali. Walaupun 2015 belum ada lagi yang terbaru lagi. Nanti akan saya kirim pada Anda. Kemudian ini juga walaupun 96 tapi memberikan kerangka pemikiran yang bagus. Ya. Ini misalnya Brian Ecclestone dan Porter, Environmental NGO and Different Political Concept in Southeast Asia. Jadi NGO lingkungan dan perbedaan konteks politik di Asia Tenggara. Kasus Malaysia, Indonesia, Vietnam, gitu ya. Jadi dalam buku yang diedit oleh Parnell dan Brian. Brian juga yang di atas membuat Third World Political Ecology. Jadi buku yang Environmental Change in Southeast Asia, People, Politics, and Sustainable Development. Bagaimana intertwin, keterkaitan satu sama lainnya. Ada 2004 yang menarik itu ditulis oleh Chapin, A Challenge to Conservationists. Ini menguak praktek-praktek LSM besar dunia yang bergerak di bidang konservasi. Ternyata, wah itu sampai LSM terbesar dunia, The Nature Conservancy, WWF, Conservation International, wah kalang kabut ya, seperti kebakaran jenggot dengan ada tulisan ini. Karena ini dia nulis, dia aktivis dulu di TNC, di The Nature Conservancy, terus pindah ke CI. Jadi dia bisa mengetahui bagaimana praktek-praktek di dalam menghimpun uang. Ya, menghimpun uang untuk konservasi, ditanam lagi ke sektor lain untuk berkapitalisasi dan sebagainya. Sampai-sampai karena berkat tulisan ini, Senat Amerika itu memanggil LSM besar ini. Karena kemudian ada pemberitaan dari Washington Post investigative report, kan kalau di kita itu investigative journal atau newspaper itu kalau di kita kira-kira Tempo lah ya, menguak apa yang terjadi di belakang segala macam. Nah, kalau ini investigative report dari Chapin mengungkap praktek-praktek buruk dari LSM konservasi. Nah, itu juga nanti saya akan angkat kasus ya, bagaimana LSM konservasi terbesar di dunia yang punya akar di Indonesia, yang satu The Nature Conservancy punya kantor di Indonesia, yang satu Friends of the Earth yang punya kantor di Indonesia yang namanya WALHI begitu ya. Jadi sudah pernah dengar WALHI perpanjangan tangan dari global? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Nah, belum ya? Belum, Pak. Nah, ini ya, itu bukan organisasi independen, Pak. Itu perpanjangan tangan global itu. Ya, jadi dua itu berkelahi di Lorelindo, Taman Nasional, kalau yang satu mengusung diskursus konservasi keanekaragaman hayati, yang satu membawa diskursus keadilan agraria. Sehingga ketika petani masuk ke Taman Nasional, yang bantu WALHI. Yang menolak ini masuk adalah TNC, karena dia misinya adalah konservasi keanekaragaman hayati. Maka terjadi konflik horizontal yang membuat orang kaget. Ini gimana ini? Oh, rupanya selidik punya selidik, misi, aliran, ideologinya berbeda. Itu yang saya teliti pada saat itu. Juga ada Robin, Political Ecology, Critical Introduction to Geography. Jadi sebenarnya orang-orang geologi itu adalah geografi. Itu adalah perintis ekologi politik, orang-orang geografi. Jadi bukan antropologi, bukan sosiologi, tapi orang-orang geografi. Kenapa? Karena orang geografi menganggap bidang geografi is equal to human ecology. Geografi adalah ekologi manusia. Itu kata orang geografi. Sehingga ketika ekologi manusia
mengalami metamorfosis teori dan konsep-konsepnya sekarang menjadi ekologi politik, itu tidak heran karena diusung oleh mereka, karena mereka mengklaim sayalah orang ekologi manusia, gitu ya. Gitu kira-kira mengapa. Dan kita bisa lihat sini juga tulisannya, disertasinya Nancy Peluso yang menjadi bikin orang-orang kehutanan menjadi terkaget-kaget dengan dia mengaplikasikan ekologi politik digunakan untuk disertasinya mengungkap bagaimana hutan jati di Jawa, rich forest, hutan yang kaya, poor people, orang yang miskin. Betul, hutannya kaya, keanekaragaman tinggi, tapi kenapa rakyatnya miskin? Nah, itu yang menjadi titik fokus disertasi dia dengan sub item resource control and resistance in Java. Jadi disertasi dia di Jawa pada waktu itu. Nah, terus ada beberapa ini perintis dari ekologi politik, terutama dari sayap geografi, ini adalah Blakey and Brookfield. Nanti dalam cerita minggu depan akan ada dari mana istilah ekologi politik. Tapi yang betul-betul mulai meneliti, mengangkat persoalan ini adalah dari tulisan Blakey and Brookfield dalam jurnal, bukan, ini dalam buku kecil, Land Degradation and Society. Dan di situ terungkap, menurut dia, longsor, erosi yang banyak di negara berkembang, itu bukan karena disebabkan kemiringan lerengnya dan segala macam. Itu bukan disebabkan oleh karena penduduknya yang bodoh dan segala macam. Jadi itu akibat karena keputusan-keputusan ekonomi politik supradesa, begitu kira-kira. Itu dia menggunakan alat analisa ekologi politik. Dan saya kira apa yang dia temukan itu benar, karena saya merasakan betul, mengetahui betul juga ketika Das Citandui, daerah aliran sungai Citandui yang mengalir ke selatan Jawa, Das itu banyak mengalami erosi setiap tahun, sehingga kemudian USAID, United States Agency for International Development, memberikan dana hibah besar untuk perbaikan Das Citarum. Jutaan dolar, besar sekali. Dan dimulai oleh studi untuk memetakan situasinya kayak apa sebenarnya kemiringan lerengnya, jenis tanamannya apa yang ditanam, siapa orangnya yang menanam, dan sebagainya. Keputusan dari studi itu, setelah studi dengan intensif, ya, keputusan, dan ini dilakukan oleh orang-orang ilmu tanah dan hidrologi, keputusannya adalah ada orang di kampung ini, yang akan tambah miskin akibat degradasi tanah. Sehingga orang itu harus ditransmigrasi. Oke? Dan itu pada masa rezim Orde Baru, tahun 80-an. Masuk ke Bappenas, report itu, hasil dari studi bantuan dari USAID, maka diputuskan ditransmigrasikan. Apa yang terjadi kemudian berpuluh tahun, erosi tetap jalan. Erosinya tetap jalan, tidak berkurang, malah makin naik. Yang tadinya kritis, pangkatnya naik jadi super kritis, 5 tahun lagi jadi mega kritis, 5 tahun lagi berarti super mega kritis. Nggak tahu istilahnya, mungkin belum ada di atas mega, apa istilahnya? Megabyte jadi apa itu? Kalau pakai istilah di digital. Tapi dia udah akhirnya orang nggak mau kasih istilah karena terus naik, nggak bisa turun tingkat erosinya. Kenapa? Nah, itu yang dijawab sama tahun 87 oleh Blakey. Penentunya adalah keputusan-keputusan ekonomi politik dari lembaga-lembaga internasional yang mendrive, yang mengatur negara-negara berkembang. Kemudian pemerintah pusatnya memberikan arahan, harus begini, harus begitu, kepada daerah dan sebagainya. Sehingga bukan longsornya yang jadi penting, tapi kegagalan dalam mengambil keputusan memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Nah, itu jadi menarik. Ya, dia menarik dan dia memakai neo-Marxian begitu.
Nah, disertasi dia ini kan disertasi dia. Nah, itu di Nepal. Dia bersama teman-temannya ada 3 orang nggak salah yang meneliti dengan topik yang berbeda-beda tapi di Nepal. Nah, sehingga karena dia mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya terjadi longsor itu dan erosi, nama dia langsung melambung tinggi, langsung tiga-tiganya, wah orang melihat ini sebagai cara baru melihat memecahkan masalah kerusakan sumber daya elemen lingkungan. Jadi diapresiasi di mana-mana, termasuk di Nepal. 3 tahun kemudian, mereka bertiga diboykot, tidak boleh masuk di Nepal. Karena dianggap, waktu itu Nepal, rajanya ini, Raja Nepal itu, terus diintrik supaya turun, di demo supaya turun oleh Partai Komunis. Gitu. Dan disertasi dia kan karena pakai neo-Marxian, disangkanya udah ini komunis juga gitu ya. Langsung diboykot. Padahal kan nggak begitu. Dia pakai neo-Marxian kalau dari sudut pandang antara negara-negara yang kuat, negara-negara yang lemah, yang bisa didikte secara power dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan dia kemudian tidak boleh masuk Nepal untuk sekian lama, sekarang mungkin sudah dicabut. Karena dianggap ada tulisan neo-Marxian di situ yang memakai pendekatan Marxian. Jadi rajanya menganggap, oh ini berarti Anda menuduh saya komunis nih, kan begitu. Jadi dia diboykot. Nah, oleh karena itu ada yang menarik. Blakey tahun 1990, changing environment or changing view. Yang berubah ini lingkungannya atau persepsi kita gitu ya. Political Ecology for Developing Country, itu menarik itu buku itu. Nah, begitu ada lagi tulisan ini. Jadi menurut saya nanti ini kontekstual akan diberikan pada Anda ya. Jadi seperti ini yang menarik juga Escobar, post-constructivist political ecologies. Jadi pasca struktural. Ekologi politik pasca struktural. Jadi yang tadi neo-Marxian, model-modelnya Blakey itu udah nggak dipakai. Di tulisannya Escobar. Ini sederhana banget nih dia bilang. Harus nggak begitu caranya. Biasalah ilmu pengetahuan ya. Nah, sekarang orang melihat knowledge itu adalah justru menjadi dasar yang bisa mengubah alam. Karena orang-orang berbasis ilmu pengetahuan modern sering merasa jago, sering merasa paling pintar, sering merasa tahu, sehingga local knowledge digerus. Maka si Escobar nulis, whose knowledge, whose nature. Ini pengetahuannya siapa nih? Dan alamnya siapa gitu. Kok enak-enaknya Anda bikin kawasan konservasi, Taman Nasional, karena pengetahuan biologi dan kehutanan, memangnya alamnya siapa dia? Nah gitu. Jadilah sesuatu yang menarik untuk menguapkan apa yang terjadi. Nah, ada kuliah minggu ketiga, nggak salah, tentang environmental sociology. Nah, ini sangat menarik. Buku ini bagus. Saya suka dengan buku ini. Jadi, ada seksi ini yang terutama Anda baca. Discourse, Power Relation, and Political Ecology. Dan ini juga yang jadi penting Anda perlu tahu. Ekologi politik, sosiologi lingkungan, dua-duanya memandang alam sebagai produk dari social construction. Ya. Produk dari social construction, bukan produk dari cara pandang sains belaka, begitu ya. Nah, sehingga Anda nanti bisa dalami ini ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Pak, izin bertanya Boleh. perihal seminar, kalau tidak salah itu sebelum UAS itu ada seminar yang dilakukan oleh tim, itu bentuknya seperti apa ya Pak? Jadi tugas Anda yang paper-paper itu, mungkin nanti ada paper terakhir untuk itu, kan masing-masing kami memberikan paper ya, masing-masing kami beri paper. Nah, kami bisa jadi nanti paper yang terakhir, entah dari Anda bisa pilih paper Pak Arya atau paper Bu Rina atau yang tugas itu diseminarkan. Gitu. Atau kami mengajak Anda, kita bikin seminar kecil 1 hari, ya, untuk mereview karya-karya orang lain, karya-karya scholars atau
atau literatur atau jurnal begitu. Itu seminarnya. Jadi Anda tidak seperti membuat paper baru lagi yang ini, tapi kita harapkan dari paper yang ada bisa diseminarkan begitu. Cukup jelas? Nanti kami kabari detailnya. Ya, Pak. Kenapa ini ada ini ya? Siapa namanya Wardatul Adawi? Ini apa kabur ya layar kamu? Apa, ya Pak, di sini agak gelap. Oh. Kemudian memang kameranya sedikit kurang bagus. Coba ditetesin tuh apa seperti kalau sakit mata kan ditetesin matanya ya. Layar ditetesin itu supaya terang. Boleh dicoba, Pak. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Bapak, maaf. Ini saya di luar dari perkuliahan sebenarnya, Pak. Mohon izin, saya sekaligus memperkenalkan diri, Pak. Kebetulan, ya saya kemarin dapat informasi dari Prodi bahwa saya nanti akan dibimbing oleh Bapak. Ya, tadi saya sudah menghubungi Bapak, Pak, terkait untuk pembuatan SK Komisi Pembimbing, Pak. Iya. Kira-kira nanti Bapak berkenannya saya hubungin via apa ya Pak ya? Karena mohon maaf. Oh, WA saja ya Pak ya. Iya. Mohon maaf Pak, tadi saya khawatir mengganggu waktu Bapak. Nah, tenang saja. Kalau mengganggu ya iya pasti semua orang. Itu udah kewajiban kita lah sebagai dosen ya. Risiko sebagai mengambil profesi sebagai dosen pasti ada aja. Walaupun sesibuk apa ya, kami cobalah untuk ini. Kemarin waktu PSL itu, kuliah minggu lalu, itu saya dalam perjalanan darat ke Bali. Jadi berikannya melalui perjalanan darat. Jadi sebisa mungkin lah saya berikan, atau ada yang mau konsultasi segala macam, itu tetap jalan. Untungnya ada teknologi digital, jadi sangat membantu seperti sekarang. Walaupun di Denpasar bisa juga beri kuliah gitu ya. Gitu. Oh iya, saya sebenarnya belum berkenalan ya saudara-saudara. Nah, Dian itu kemudian nanti Wardatul Adawiyah, Iqbal, Ya Umar. Ini kira-kira dulu background-nya di mana, S1-nya, begitu silakan. Atau kerja sekarang di mana? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya Pak, nama saya Dian Nur Hadiatin, biasa dipanggil Dian. Dulu saya S1-nya dari manajemen hutan IPB, Pak. Bagus. Ya. Tetapi saya bekerjanya lintas ini Pak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Gitu. Oke. Ya, Pak. Bagus juga kalau nanti mempelajarinya untuk tesisnya ekofeminisme kan? Iya, rencananya seperti itu, Pak. Di buku Ekologi Manusia yang baru terbit itu kan ada 43. Ada 600 halaman lah itu. Ditulis oleh 43 orang. Jadi dengan disiplinnya masing-masing, background departemennya masing-masing. Nah, ada tulisan ekofeminisme di situ ditulis oleh Bu Melanie kalau nggak salah. Ya, nanti mudah-mudahan bisa ditekuni itu jadi bagus. Oke, terima kasih Dian. Selanjutnya Wardatul Adawiyah. Silakan Bu. Ya, selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Wardatul Adawiyah. Kalau saya Wardah Pak. Wardah. Ya, kalau saya S1-nya dari pendidikan Pak, pendidikan sosiologi dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Oh, Bandung, ya. Ya, Pak. Kemudian saya sekarang bekerjanya di sebuah yayasan, Pak, di Tasikmalaya. Jadi sekarang saya domisilinya di Tasikmalaya. Oh, begitu. Ya, Pak. Oke, baik. Dulu UPI jurusan apa? Sosiologi ya? Sosiologi, Pak. Oke. Ya. Baik. Lanjut. Iqbal. Ya.
Selamat siang Pak, nama saya Iqbal Abdul Muksid. Saya berasal dari Kota Sukabumi. Jurusan S1-nya adalah Sosiologi UIN Jakarta. Saat ini saya hanya mahasiswa saja Pak, jadi mungkin belum kerja nanti semester 3. Ya. Baik. Oke. Dulu S1-nya apa? Sosiologi UIN Jakarta. Sosiologi UIN. Oke, Bang. Ya. Baik, Yaumal atau Akbar dipanggilnya? Yaumal sama Akbar boleh, Pak. Oh, ya silakan. Yaumal Akbar, Pak. Kalau S1 dulu di UIN Bandung, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Asli dari Kabupaten Sumedang, Pak. Untuk pekerjaan belum bekerja, tapi aktivitas sehari-hari di organisasi pelajar, Pak. Oh, bagus. Oke. Jadi saya bisa dapat gambaran umum tentang Anda. Ini berempat atau berlima Anda ini? 5, Pak. Ada, Pak. Satu lagi Tirza. Enggak, belum masuk. Ada, Pak. Sudah masuk, Pak. Mana dia? Hadir, Pak. Kok nggak ada di gambar di atas? Mungkin harus digeser anak panahnya, Pak. Oh iya, nah bedanya generasi muda sama generasi tua ini, aduh. Silakan Tirza. Salam Pak, nama saya Tirza Pandelaki. Kalau dari jurusan untuk S1 memang saya dari ekonomi ya Pak. Tapi kemudian untuk sekarang aktivitasnya lebih ke mempelajari tentang isu-isu petani sawit. Oh, ini ikut dengan LSM mana? Kalau dulu saya, kalau sekarang di Serikat Petani Kelapa Sawit, Pak. Oh, gitu ya. Oke deh, jadi bagus. Jadi selalu ada yang positif, mendukung, ada yang selalu menolak. Itu kan di kehidupan selalu begitu ya. Oke, tapi jangan kaget kalau pas di sini banyak yang nolak gitu ya, dosen-dosennya. Tapi ada juga yang positif kayak gitu. Biasa. Dulu S1-nya di mana? Dulu S1 di Manado, Pak. Ekonomi. Baik, kalau begitu sudah dapat gambaran. Dan kalau untungnya nih gendernya lebih banyak nih. Coba kalau lebih banyak laki-laki, wah bisa rame nih kamu dosen perempuan KPM nih. Baik, saudara-saudara, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti minggu depan, insya Allah kita dengan arrangement yang baru dari para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.